ya. Kemudian organisasi data dengan penjelasan proses yang terjadi, yaitu proses komunikasi dan lain-lain. Kemudian presentasi fokus pada pengamatan isu-isu kunci yang diperkirakan menjawab tujuan observasi dan penelitian. Mungkin Bu Ani bisa menjelaskan ini, yang observasi ini agak penting nih. Baik, bismillah. Saya usaha menjelaskan ya. Yang terkait dengan poin ini ya, presentasi kronologis peristiwa yang diamati mulai dari awal hingga akhir. Itu maksudnya begini, kita kan datang observasi itu mulai jam berapa, terus berakhir jam berapa. Nah, itu kita amati situasinya ya. Ini lanjut ke presentasi insiden kritis atau peristiwa kunci itu ya. Jadi mulai dari awal sampai misalnya kita observasi mulai dari jam 7 sampai jam 10 misalnya. Nah, dari jam 7 sampai jam 10 itu perilaku apa saja yang muncul ya. Insiden kritis itu atau peristiwa kunci di sini itu perilaku-perilaku yang sesuai dengan dengan aspek atau gejala atau ciri-ciri yang hendak kita gali gitu ya, yang hendak kita teliti misalnya, itu apa yang muncul di situ, situasinya seperti apa, situasi-situasi kritis ya. Jadi saya contohkan misalnya ya, ini jam istirahat misalnya, si B memukul si A misalnya ya. Nah, kenapa sampai si B ini memukul si A? Padahal sebelumnya, peristiwa sebelumnya seperti apa? Nah, itu kita amati ya secara kronologis. Awal mulanya sampai B memukul itu didahului oleh peristiwa apa atau situasinya seperti apa ya. Jadi observasi itu dilakukan jam berapa, di mana, settingnya seperti apa, jam istirahat itu di mana, apakah di lapangan, apa ini, terus kemudian peristiwa sebelumnya, situasi sebelumnya seperti apa, komunikasi yang terjadi seperti apa, semula bercanda-bercanda, kemudian si B tiba-tiba memukul, misalnya ya, itu di sini yang dimaksudkan ya. Jadi kronologisnya itu tidak hanya mengamati perilaku utama yang berkaitan dengan individu itu sendiri dan perilaku yang sesuai dengan aspek itu sendiri, tidak, tapi yang memicu situasinya seperti apa, siapa saja yang hadir saat itu, kenapa si B memukul, awalnya bagaimana itu tadi, kemudian setelah si B memukul itu respon dari A yang dipukul seperti apa. Kalau di situ misalnya ada orang lain, ya respon orang-orang yang ada di situ seperti apa. Itu kronologisnya itu seperti itu ya. Jadi tidak langsung pada ini perilaku ini yang muncul. Udah misalnya tadi ya agresi tadi memukul. Tapi apa sih yang memicu si B itu muncul? Nah, itu ya kronologisnya. Itu dari awal sampai akhir itu kita amati terus gitu. Bahkan ya kita harus pasang telinga juga ya, karena observasi itu kan 2 indera utama ya, jadi visual, melihat, dan mendengarkan gitu. Itu, kemudian deskripsi setiap tempat setting ini ya, tadi sudah saya sampaikan ya, lokasi. Nah itu perlu kita cermati, perlu kita amati, perlu kita lihat. Kemudian analisis difokuskan pada individu atau kelompok. Ini maksudnya analisis difokuskan pada individu ya. Ketika kita menganalisis data observasi itu yang dilaporkan, yang kita analisis itu memang perilaku individu yang bersangkutan, responden kita itu yang jadi penekanan utama ya. Jadi ketika kita melaporkan itu stressingnya atau penekanannya itu pada individu yang jadi informan atau yang jadi responden, bahwa kemudian memang ada beberapa orang yang ada di situ, situasinya seperti apa, itu melatar belakangi munculnya perilaku dari individu itu gitu. Tapi ini yang utama adalah
individu ya, atau kelompok. Kalau memang di sini kelompok itu kalau misalnya yang kita amati memang kelompok ya, perilaku kelompok. Karena kan kadang-kadang kita mengamati tidak hanya personal, individu, tapi ada perilaku kelompok. Misalnya kayak demo ya, kita melihat bagaimana perilaku mahasiswa yang demonstrasi itu kan perilaku kelompok ya. Nah, contohnya seperti itu. Organisasi data dengan menjelaskan proses-proses yang terjadi. Nah, ini yang dimaksud proses-proses yang terjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa sampai si B itu memukul, awalnya seperti apa, kemudian kalau memang ada dialog yang dilakukan antar mereka itu seperti apa sih yang jadi responden utama sebetulnya B ya, yang jadi responden utama. Tapi kita juga harus melihat kenapa sampai muncul perilaku itu dari B. Kita harus melihat settingnya ya, latar belakang situasinya, tempatnya, kemudian orang-orang yang ada di situ itu seperti apa sehingga terjadi peristiwa atau perilaku itu gitu. Jadi proses-prosesnya itu kita amati juga. Jadi kita catat juga maksudnya. Jadi tidak hanya perilaku yang berkaitan dengan aspek yang tidak kita gali saja gitu. Tapi apa yang memicu itu, kemudian setelah itu terjadi bagaimana respon-respon orang di sekitarnya gitu. Itu ya. Supaya gambaran kalau individu yang kita amati, gambaran profil dari individu ini bisa kita peroleh secara utuh gitu. Kemudian presentasi fokus pada pengamatan isu-isu kunci yang diperkirakan menjawab, yang diperkirakan menjawab tujuan observasi atau tujuan observasi kita untuk apa sih gitu. Maka di pelaporan nanti ya, di analisis itu presentasi di sini maksudnya pemaparannya itu nanti lebih ke ya yang sesuai dengan tujuan tadi, aspeknya apa gitu. Tapi muncul aspek-aspek itu dilatar belakangi oleh apa gitu, itu yang situasinya, settingnya gitu Bu Aan. Oke, tuh. Makasih Bu Erni ini. Ini yang memang pakarnya observasi jadi lebih jelas. Saya lebih suka mengamati soalnya daripada ngomong. Nah, kemudian cara menuliskan hasil observasi tadi ya Bu Erni sudah menjelaskan secara detail ya, terutama lengkap ya. Jadi mendeskripsikannya itu detail PPT-nya lengkap. belum berubah ya. 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 Belum bergerak PPT-nya. Belum bergerak. Masih di pemaparan hasil observasi. Masih pemaparan. Ya, ini sudah. Okay. Nah, kemudian cara menuliskan hasil laporan observasi ya, lengkap, ya, detail, deskriptif, ya, tidak interpretatif. Nah, kemudian kesimpulan itu terpisah ya, sudah interpretatif ya. Jadi lengkap itu tadi ya, awalnya gimana ya, awal sampai akhir. Detail itu kita ngamati bukan hanya mungkin personnya, tapi tadi ya situasi yang seperti apa itu perlu digambarkan. Nah, deskriptif itu tadi ya seringkali kita menuliskan cukup baik. Cukup baik itu maknanya seperti apa? Perilaku yang ditampilkan bagaimana? Itu dideskripsikan ya. Nah, ini kemudian tidak interpretatif. Tidak interpretatif tadi ya. Tadi termasuk interpretatif ya. Cukup baik ya. Nah, cukup baik itu seperti apa? Nah, itu yang perlu tidak interpretatif tadi dideskripsikan ya, dideskripsikan tadi itu tadi yang diceritakan di Bu Erni tadi ya, awalnya mungkin tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba ada orang lain temannya datang ngapain sehingga dia sampai memukul. Nah, itu ya. Jadi memukul, kita tahu bahwa memukulnya itu mungkin bukan karena dia sengaja, bukan karena dia nakal, tapi karena mungkin dalam upaya mempertahankan diri dan sebagainya. Nah, itu perlu dideskripsikan. Jadi orang yang tidak ada di situ dengan membaca hasil observasi
kita itu bisa membayangkan, ya, bisa membayangkan kondisi, situasi, kejadiannya seperti apa. Kemudian kesimpulan ditulis terpisah, ya. Kesimpulannya jadi tadi itu adalah gambaran dari hasil hasil observasinya, kemudian di bawahnya itu adalah kesimpulan, ya, kesimpulan tapi sudah menginterpretasikan tadi, ya, menginterpretasikan dari hasil observasi yang dipaparkan tadi. Ini adalah cara menuliskan observasi. Kemudian data wawancara, ya. Hal yang praktis sering diabaikan dalam mengorganisir wawancara adalah memberikan judul yang jelas pada file verbatim, ya. Jadi di awal itu sudah ada judulnya dulu, ya, judul dari penelitian itu, judul yang jelas, kemudian ada verbatimnya. Nah, belum bergerak, Bu Aan. Kok belum bergerak, ya? Belum bergerak. Sudah? Sudah. Oke, kenapa enggak diturunkan langsung, ya? Jadi tadi, ya, ada judulnya, nanti akan ada contohnya. Kemudian mentranskripsikan wawancara begitu selesai dilakukan, ya, begitu selesai itu supaya kita tidak lupa, ya, tidak lupa. Jadi begitu hasil wawancara kita verbatimkan sambil kita baca, ya, kita mungkin akan menemukan, oh ini ada data yang kurang, oh ini kok nggak jelas, ya, mungkin perlu di-probing lagi, ya. Jadi kemarin itu ketika kita kemarin teman-teman sudah melakukan wawancara, kemudian sudah membuat verbatim. Nah, verbatim itu kemarin kita tayangkan adalah untuk ngecek tadi. Kadang-kadang masih, ya, oh ini pertanyaan dijawab, ya. Kemudian pertanyaan, tapi sebetulnya dari data verbatim itu ada hal-hal yang perlu digali. Nah, kemarin itu ada beberapa yang masih gitu, ya. Jadi, oh ini kalau gini berarti perlu digali lebih lanjut, makanya di akhir kita wawancara selalu kita sampaikan bahwa apakah bersedia ditemui lagi apabila ada data yang kurang, ya. Jadi itu tadi mentranskripkan tadi harus dilakukan dengan segera supaya kalau terjadi sesuatu yang mungkin perlu di-probing maka kita bisa lakukan dengan segera, ya. Kemudian menyiapkan salinan data dan menyimpan secara baik data aslinya, ya, gitu. Kemudian, nah ini adalah analisis wawancara. Analisis wawancara terutama dipergunakan pada transkrip hasil penelitian, ya, pada hasil penelitian. Pada proses konseling tidak perlu ditranskripsikan, ya. Sifatnya lebih pada penggalian informasi untuk memahami persoalan klien, ya, jadi tidak perlu ditranskripsikan. Pencatatan wawancara lebih diutamakan pada info-info yang penting saja. Kalau wawancara pada seleksi kerja, pencatatan berdasarkan penggalian informasi tentang kompetensi yang dimiliki. Nah, kalau ini juga perlu dilakukan tadi, ya, kita makna dari hasil wawancaranya, kemudian nanti dikaitkan dengan ini mengungkap kompetensi yang mana, ya, mengungkap kompetensi yang mana. Nah, jadi ada sedikit perlu tadi, ya, kayak penelitian verbatim penelitian, ya, sedikit, ya, tapi mungkin tidak sedetail. Jadi dikaitkan dengan kompetensi apa yang sudah terungkap. Kemudian wawancara infotainment tidak memerlukan pencatatan khusus, ya, cukup info penting saja. Nah, kemudian memulai analisis verbatim, pertama diawali, ya, tadi memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis atau bahasa transkripsi atau verbatim. Ketika kita melakukan tadi transkripsi dari verbatim tadi, itu yang kita lihat ada dua, reliabilitas, ya. Jadi ketika dua orang transcriber, ya, verbatim melakukan cross check atas sebuah teks dari sebuah wawancara, rekaman wawancara, dan menyatakan bahwa wawancara
memang sebagaimana tertulis di dalam teks. Jadi ketika kita melakukan, jadi bukan lagi interpretasi ya, tetapi benar-benar data yang diperoleh di lapangan itu sudah tertulis dengan benar ya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Nah, yang berikutnya adalah validitas, itu apabila verbatim mampu mengekspresikan bahasa lisan secara tepat. Jadi, ketika kita melakukan wawancara, kemudian itu ada jeda agak lama, ya kita diamkan ya. Jadi itu menunjukkan bahwa yang kosong itu ada maknanya. Ketika dia ditanyain, diberikan pertanyaan, tidak langsung menjawab ya. Baru setelah itu baru dia menjawab. Nah, kemudian termasuk ketika respon ya, responnya itu ada yang itu tetap dituliskan seperti itu ya. Jadi agak ke sini baru dilanjutkan ya, itu tadi ya validitasnya benar-benar meskipun itu bahasa tulisan ya, tetapi akan tergambar bagaimana ya sedikit kayak observasi ya pada wawancara, maksudnya verbatim dan non verbatim ya itu tertulis di situ ya. Itu adalah bahasa lisan secara tepat. Memulai analisis verbatim, etika berkaitan dengan verbatim adalah confidentiality. Teks verbatim harus tetap terjaga kerahasiaannya, identitas interviewer harus dilindungi ya gitu. Jadi kita jangan sampai ketika menjelaskan di dalam verbatim itu bisa orang lain jadi tahu oh ini si A rumahnya di sana. Jadi ketika kita menjelaskan lokasi pun juga nggak sampai detail ya, tetapi mungkin gambaran aja, gambaran daerah besarnya gitu ya. Jangan sampai kita tahu si A ini rumahnya di sini dan sebagainya ya. Kemudian konsekuensi ketika verbatim dikembalikan pada interviewee dan divalidasikan, ada kemungkinan ia sok membaca hasil wawancaranya. Jadi interviewer harus tahu bagaimana menyikapi hal itu. Karena verbatim itu merupakan tekstualisasi bahasa lisan dan respon seseorang dalam wawancara ya. Seringkali merupakan refleksi pengalaman yang spontan ya. Jadi karena kita gali mungkin dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan ya, itu mungkin kan dia terpancing juga dengan wawancara, guide wawancara, kemudian mungkin cara kita menyampaikan, sehingga dan dia juga trust gitu kan, sehingga dia menceritakan apa adanya. Ya mungkin saking dia semangat gitu ya, mungkin dia ceritakan. Nah ketika disampaikan lagi untuk kita melakukan pengecekan, si responden diminta membaca, dia kaget loh, kok saya mengatakan seperti ini ya. Jadi itu tadi ya. Jadi itu adalah karena wawancara itu adalah respon seseorang, merupakan refleksi pengalaman yang spontan. Nah, metode analisis wawancara, analisis itu bergerak dari suatu kontinuum, jadi deskriptif ke interpretatif. Nah, coding itu merupakan langkah awal untuk melakukan analisis verbatimnya. Dan coding dilakukan dengan memberi tanda panah, ada kata atau kalimat tertentu pada transkripsi, sehingga sebagai tanda bahwa kalimat atau kata itu adalah meaning unit ya. MU atau meaning unit adalah kata atau kalimat yang bermakna, yang relevan dan signifikan dengan topik yang digali. Jadi ketika kita itu melihat data wawancara, itu kan jawaban dari responden itu mungkin cerita apa, dia bilang apa, komen apa, baru pada tengah-tengah, nah ini kalimat itu mengandung arti makna. Jadi semua verbatim itu ada yang mungkin tidak mengandung makna, nah makanya nanti perlu
berikan tanda. Oh, dibaca dulu, kemudian diberikan tanda dengan warna, ya, dengan warna. Ini adalah kata-kata yang bermakna, gitu. Ya, jadi itu adalah kalimat yang bermakna atau relevan atau signifikan dengan topik yang digali. Nah, ini adalah 4 pendekatan dalam analisis verbatim. Pertama adalah meaning condensation, kemudian meaning categorization, naratif Bergerak Bu Aan. Kenapa ya? Sudah? Nah, udah. Pindah dulu kayaknya. Ya. Jadi meaning condensation, meaning categorization, narrative structuring, dan meaning interpretation, ya. Itu adalah pendekatan dalam analisis verbatim. Kelihatan ya? Metode analisis ini meaning condensation itu adalah pertama kita harus membaca keseluruhan teks untuk memperoleh kesan umum yang mendalam tentang esensi teks itu. Jadi kita baca dulu secara umum ya, secara mendalam. Kemudian kita menemukan meaning unit, ya, ungkapan informal yaitu teks yang bermakna atau pokok pikiran yang relevan dengan topik ya, dengan topik ya. Jadi pernyataan-pernyataan apa yang kira-kira itu adalah mengandung makna ya, sesuai topik kita berikan warna dulu ya, supaya nanti kita akan lebih mudah dalam melakukan mendeskripsikan ya. Kemudian menarik tema domain dari tema meaning unit, diformalisasikan dalam sebuah tema sederhana. Pernyataan ini memberitahu saya tentang apa, ya, intinya itu. Kemudian menggabungkan tema-tema yang muncul dalam satu kalimat, pernyataan yang sifatnya deskriptif. Kalau yang berikutnya adalah meaning categorization ya, membaca keseluruhan teks, meluruh kesan umum yang mendalam tentang esensi teks, kemudian menarik tema domain dari meaning unit diformalisasikan dengan sebuah tema. Ya, jadi tadi meaning unit, kemudian kita akan melihat temanya itu ya tadi sesuai mungkin aspek dari penelitian ya. Tema yang ada akan diklaster dan dirangkum menjadi tema besar. Jadi tema-tema kecil kita yang mengandung makna, kemudian kalau tema-tema kecil ini dikumpulkan menjadi tema yang besar ya. Nanti akan bisa dilihat di dalam contoh ya. Kemudian adalah narrative structuring, adalah membaca keseluruhan teks untuk memperoleh kesan umum yang mendalam dari esensi teks dan mencari tema-tema pokok dari keseluruh teks. Kemudian menarasikan kembali seluruhan tema dengan bahasa kita sendiri secara singkat dan padat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah meaning interpretation. Membaca keseluruhan dulu, selalu membaca keseluruhan ya, untuk memperoleh kesan umum, kemudian dari menemukan meaning unit, yaitu teks yang bermakna, kemudian menginterpretasikan meaning unit berdasarkan framework teoritik tertentu ya, sudah ada aspek yang mungkin seperti definisi operasionalnya ya, gitu ya, aspek-aspeknya. Nah, di dalam analisis itu ada dua, analisis tema dan analisis isi. Nah, analisis tema kita tidak bahas ya, tidak bahas. Mungkin nanti akan Anda dapatkan ketika mata kuliah metode penelitian ya, mungkin di kualitatif ya. Karena yang akan kita pakai di dalam observasi ini hanya menggunakan analisis isi atau makna deskriptifnya saja, bukan temanya. Ya. Oke, ya. Nah, ini akan dijelaskan Bu Erni nih, yang analisis isi. Nah, ini dulu saya jelaskan. Analisis isi atau makna deskriptif itu adalah membaca keseluruhan teks, memperoleh kesan umum yang mendalam tentang esensi teks, kemudian melakukan coding dengan cara memberi tanda atau highlight atau memberikan warna pada kata kalimat yang berarti penting atau signifikan unit
signifikan atau meaning unit. Kemudian kata atau kalimat yang telah ditandai tersebut lalu dipindahkan di kolom meaning unit. Ya, nanti akan lihat di bawah. Lihat, kemudian disimpulkan menjadi makna deskripsi atas kata atau kalimat dalam meaning unit. Nah, buatlah kesimpulan dari seluruh makna deskriptif yang telah diformulasikan dalam kolom kedua. Jadi ini. Ya. Ini adalah, nah ini itu meaning unit itu sudah, ini mungkin ceritanya akan lebih panjang dari ini ya, tapi ini sudah diambil dari makna ini. Jadi sebetulnya kolom di sini, ya kemarin itu kolom di sini adalah hasil perbatinnya. Dari perbatin yang panjang lebar, kemudian kita ambil ya kata-kata kalimat yang bermakna. Nah di sini kalimatnya yang bermakna itu adalah kenal sendiri ya. Nah ini sini titik-titik ya. Enggak dijodohkan ya padanya. Sebenarnya dulu enggak boleh sama orang tua. Karena jarak yang jauh ya takutnya kebiasaan-kebiasaan itu nanti saya enggak bisa menyesuaikan di sana. Kan dulu enggak boleh kami nikah tapi titik-titik. Nah ini berarti dia tidak langsung menjawab. Tapi kan karena itu udah titik-titik-titik. Saat itu sudah 2 bulan, 24 ya usia ya, nanti saya sudah 24 ya. Nah ini adalah makna deskripsinya memilih menikah dengan Mas D. Semata-mata karena pertimbangan umur saja dan mengabaikan saran dari orang tua yang karena beda budaya. Nah ini adalah contoh. Ini di sini ada hasil, sebenarnya ada hasil verbatimnya yang panjang lebar. Ini adalah kita sudah ambil yang yang punya makna. Nah, ini adalah deskriptifnya. Ya. Nah, ini adalah contoh nih ya tadi ya. Ini adalah nggak kelihatan lagi ya. Nah, ini tadi ya ungkapan informan ya. Tadi kemudian informan di sini adalah pemahaman peneliti. Kemudian makna pengalaman bagi informan. Ini interpretatif ya. Enggak ini enggak sampai ini. Jadi tadi tok ini ya kesimpulannya. Ini interpretatif ini. Nanti saya hapus nih, enggak usah diabaikan saja ini karena interpretatif ya. Yang atas saja tadi. Yang atas saja yang deskriptif. Makna deskriptif saja. Ya. Mungkin ini gambaran teori ya. Mungkin Bu Erni mau menyampaikan contoh ya, contoh bagaimana meaning unit, menentukan meaning unit dan makna deskriptif ya. Oke, saya stop share ya Bu Erni. Oke. Oke, sebentar. Saya tak buka dulu. Saya buka dulu materi kuliah, observasi wawancara. Kuliah 13. Mana kok nggak ada? Enggak. Tidak ada. Saya share kan punya. Sebentar Bu Aan. Iki share. Hah? Kok nggak mau? Kok nggak mau share? Oh. Halah. Ini share terus. Nah, kelihatankah? Apakah sudah kelihatan? Contoh. Sudah ya? Sudah Ibu. Tadi disampaikan dan sudah dijelaskan oleh Bu Aan ya, ketika kita mau
melakukan analisis data dari wawancara, kita harus buat verbatim atau transkripnya ya. Nah, dari transkrip itu baru kemudian kita lakukan ini meaning unit dan memberikan makna secara deskriptif dari meaning unit tersebut gitu ya. Untuk praktikum kali ini kan kita menggunakan analisis isi ya. Jadi tata cara atau langkah-langkahnya tadi sebenarnya sudah dijelaskan Bu Aan ya. Ketika kita akan melakukan analisis data itu seperti apa? Langkahnya pertama ya, ketika kita membuat verbatim dulu transkripsi itu, kemudian kita baca keseluruhan teks yang ada di verbatim tersebut ya atau di transkrip tersebut untuk memperoleh kesan umum pesan apa sih yang mau disampaikan oleh informan atau responden ini. Jadi kita harus membaca keseluruhan teks atau jawaban dari responden itu. Nah, dari jawaban itu kalau memang di dalam jawaban tersebut ada ada informasi yang terkait atau relevan dengan aspek atau ciri atau apa yang hendak kita gali, kemudian kita tarik atau kita buat meaning unitnya gitu. Nah, yang termasuk meaning unit yang nanti akan kita beri makna secara deskriptif itu kita beri kode bisa dengan warna ya. Kalau misalnya dari aspek yang dari tema yang akan kita teliti atau yang ingin kita gali itu terdiri dari 4 aspek misalnya kepercayaan diri ada 5 aspek, misalnya ada aspek objektif, ada aspek optimis menurut salah satu teori oleh ahli tertentu gitu ya. Ada optimis, ada objektif, ada tanggung jawab misalnya ya, ada berapa lagi ya? Yang 2 misalnya ya gitu. Nah, ini mana yang masuk aspek optimis misalnya. Oh, ini informan ini di jawaban ini itu menjelaskan terkait optimis misalnya. Mana kata-kata yang menyebut yang menunjukkan bahwa ini menggambarkan optimis itu kita kasih warna kuning misal. Nah, kita buat kata-kata yang mengarah kepada optimis misalnya. Nah, itulah yang dinamakan meaning unit. Jadi tidak semua kata-kata yang disampaikan oleh responden atau informan itu kita meaning unit kan, tidak ya, atau itu nanti yang kita tempelkan plek di tabel meaning unit itu tidak ya. Jadi kita pilah. Makanya perlu dibaca keseluruhan teks, mana-mana yang kira-kira itu menyangkut aspek yang kita teliti, itulah meaning unitnya. Seperti ini misalnya, tujuan wawancara mendapatkan gambaran riwayat pernikahan perempuan korban KDRT. Jadi tujuannya adalah ingin menggali gambaran bagaimana sih riwayat pernikahan perempuan yang mengalami KDRT gitu ya. Sayangnya ini Bu An, ada kelemahan di contoh kita ini. Kelemahannya tidak kita cantumkan. Jadi gambaran riwayat pernikahan perempuan korban KDRT itu ada berapa aspek atau ada berapa dimensi komponen gitu ya, sehingga tidak bisa lebih jelas ini mengungkap aspek apa gitu. Kalau saya mohon maaf ini saya lompat dulu ya sebelum ke situ gitu. Nah, kan kalau di praktikum formatnya ada 2 kolom ya, meaning unit kemudian makna deskriptif. Meaning unit ini kan kita ambil dari jawaban responden ya, mana yang menggali riwayat pernikahan dan mana yang karena korban KDRT berarti nanti juga ada
informasi terkait KDRT mestinya yang disampaikan oleh informan ya. Jadi ada riwayat pernikahan, prosesnya, masalah-masalah yang terjadi di pernikahan, kemudian KDRT-nya juga kan mestinya itu. Gitu. Nah, kalau Dari saya awal ya Berni. gimana? Ada mulai dari awal itu loh. Temanya apa, terus Nah iya, gimana? diskusinya belum ada ini. Sama Ya sudah. ini karena tidak awal langsung Iya betul. ini gitu. Jadi ini kelemahan contoh kita. Mungkin nanti ini evaluasi kita nanti untuk ke depan kita perbaiki. Ini kan cuma tujuannya aja, tapi mestinya kan temanya, definisi konseptual operasionalnya di contoh ini ya harus dicantumkan ya supaya kita lebih tahu lebih jelas. Nah, karena ini analisis isi ya, seperti yang dijelaskan Bu Aan, tidak semua kata-kata responden itu kita buat meaning unitnya. Yang dibuat meaning unit, yang maksudnya meaning unit. Nah, namanya unit ya, berarti tidak semua. Meaning, makna gitu. Itu yang berkaitan dengan aspek atau ciri yang hendak kita gali tadi ya, gitu. Dibaca dulu keseluruhan teks. Tadi kan begitu ya panduannya ya. Baca dulu keseluruhan teks, kemudian kita tarik meaning unit yang ada di situ, baru kemudian kita beri makna deskripsinya. Nah, ini contohnya di sini, informan mengatakan ini ya, kan kalau verbatim harus ditulis apa adanya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi ya, apa adanya ya. Sampai itu tuh harus ditulis juga ya. Karena kadang-kadang kata-kata yang sepertinya tidak berarti itu untuk masalah-masalah tertentu itu punya makna ya, nya itu ya. Apalagi kalau nanti kita integrasikan dengan data observasi. Ketika dia mengatakan itu ekspresinya seperti apa, intonasinya bagaimana, misalnya ya, apakah dengan kesedihan, bahkan mungkin diiringi dengan derayan air mata misalnya ya, gitu. Itu nanti diintegrasi data ya. Jadi apa adanya ini kita tuliskan. Apakah itu sambil berpikir keras ya untuk mengingat peristiwa itu misalnya, maka harus kita tulis ini. Nah, ini tidak semua jawaban informan yang ada berapa baris ini di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 baris itu tidak kita meaning unitkan semua ya. Nah, ini yang hanya berkaitan dengan masalah pernikahan. Itu yang kita tarik sebagai meaning unit yang nanti akan kita pindahkan ke tabel meaning unit itu ya. Jadi ini kalau saya kenal dengan suami tuh Mas D itu kenal sendiri ya, nggak dijodohkan. Oh berarti menikahnya tidak dijodohkan, kenal sendiri. Maka kita bold dengan warna kuning ya. Ini salah satu upaya membuat kode-kode tertentu ya untuk melakukan meaning unit tadi. Waktu itu sama-sama kerja di Jogja. Saya awalnya cuma kenal, tapi lama-lama temenan. Jadi lama-lama dia perhatian gitu. Setelah itu saya saling dikenalkan dengan orang tua. Jadi responden ini dikenalkan orang tuanya D, kan gitu ya. Maksudnya setuju enggak? Boleh enggak? Jadi saya mempertimbangkan dengan orang tua saya. Sebenarnya dulu enggak boleh sama orang tua itu karena jarak yang jauh ya. Kami asalnya dari lain daerah jauh dan takutnya kebiasaan-kebiasaan itu nanti saya nggak bisa menyesuaikan di sana. Kan dulu nggak boleh kami nikah, tapi kan karena itu udah saya saat itu udah 24 ya, 24 tahun. Jadi mungkin orang tua sama saudara-saudara itu yang terserah kalau kamu udah memilih gitu. Sebetulnya orang tua sudah menyarankan dikenalkan mau dijodohkan gitu sama yang namanya Mas A. Tapi karena saya udah bawa teman sendiri, lalu waktu itu ditanyain sama kakak saya kalau itu orang itu mau benar-benar enggak. Ya saya bilang itu kan untuk benar-benar, makanya saya dikenalkan dengan orang tua sana gitu. Jadi maksudnya ya untuk benar-benar makanya dikenalkan orang tuanya. Nah, yang
berkaitan dengan pernikahan itu di bold seperti ini. Nah, ini dipindahkan di sini, di tabel sini. Nah, kenal sendiri ya, nggak dijodohkan. Sebenarnya dulu, jadi proses pernikahannya dulu seperti apa toh? Oh, ternyata kenal sendiri, tidak dijodohkan. Dan menikah itu karena pertimbangan umur, ya, sehingga mengabaikan mengabaikan saran orang tuanya ya, yang terkait beda budaya tadi ya. Khawatir kalau nanti tidak bisa menyesuaikan, nih ya. Dari sini kenal sendiri ya, nggak dijodohkan. Sebenarnya dulu nggak boleh sama orang tua, karena jarak yang jauh ya, takutnya kebiasaan-kebiasaan itu nanti saya nggak bisa menyesuaikan di sana. Kan dulu nggak boleh kami nikah, tapi karena itu udah ya saat itu udah 24. Nah ini 24 itu apa? Ini ngutipnya kurang juga Bu Aan. Contohnya saat itu udah 24, kan tadi di atas ada ya 24 ya, 24 tahun lah gitu usianya ya. Jadi mestinya ini dilengkapi ya. Mohon maaf ya. Ini 24, nah 24 ini 24 apa? Ternyata kan di verbatimnya sebetulnya muncul 24 tahun. Sehingga memberikan informasi usia. Nah, dari informasi yang dijelaskan oleh informan ini ingin menjelaskan apa sih? Memberi informasi apa sih? Nah, ini kita berikan makna. Maknanya apa? Oh, dia menikah dengan Mas D semata-mata karena pertimbangan umur ya. Sehingga dia mengabaikan tadi. Sebetulnya kan sudah tidak disetujui ya, karena sudah 24 tahun tadi gitu. Jadi karena pertimbangan umur dan mengabaikan saran orang tua tentang beda budaya di antara keduanya. Kan tadi sudah disampaikan ya, bahwa orang tuanya sebetulnya tidak menyetujui karena tempat yang jauh, takutnya kebiasaan-kebiasaan itu nanti tidak sama ya, jadi sulit menyesuaikan misalnya. Nah, itu sebetulnya sudah disampaikan orang tuanya, tapi dia abaikan karena umurnya sudah 24 tahun tadi. Nah, makna deskriptifnya itu. Kemudian lagi di sini apa ini? Keluarga kan pinginnya saya berjodoh sama orang dekat saja, yang sama adatnya, satu desa gitu. Ini diambil dari mana? Diambil dari sini. Lanjutan dari yang tadi ya. Nih. Oh, jadi sebetulnya udah mau dijodohkan ya sama keluarga. Ini kan probingnya ya. Kenapa peneliti menanyakan ini? Karena di sini ada informasi yang disampaikan oleh informan bahwa dia sebetulnya sudah dijodohkan ini. Nih ya. Sebetulnya orang tua sudah menyarankan, dikenalkan, mau dijodohkan gitu sama yang namanya Mas A. Nah, ini kan diprobing. Oh, sebetulnya sudah dijodohkan. Kemudian informan menjawab, iya, keluarga kan pinginnya saya berjodoh sama orang dekat saja. Yang sama apa ya, sama adatnya gitu, satu desa gitu, nggak jauh. Nah, ini menjelaskan apa? Penting nggak kira-kira? Mendukung nggak dengan itu tadi ya, riwayat pernikahan wanita korban KDRT? Penting, kenapa? Nah, untuk memahami kemungkinan penyebab KDRT itu kan kemungkinan karena ada perbedaan-perbedaan budaya itu ya, sehingga yang semula tidak terfikirkan itu ternyata bisa terjadi. Oh, ternyata suaminya ada kekerasan begitu ya. Karena ada beda budaya dalam ini sehari-hari ya, gitu. Nah, ini penting, maka dikasih warna, dipindahkan. Maknanya apa? Maaf ya kalau saya jadi scroll-scroll. Nih. Orang tua subjek meresahkan soal beda adat atau budaya, meresahkan. Nih mungkin mengkhawatirkan ya tepatnya. Mengkhawatirkan soal beda adat atau budaya. Itu ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itulah intinya ya.
Mungkin tidak perlu semua ya. Nah ini ya, saya ceritakan kalau saya sudah dikenalkan ke orang tuanya sama orang tua Mas D. Tanggapan orang tua sana juga baik. Ini untuk meyakinkan ke ibunya ya. Kok ke ibunya, ke orang tuanya maksudnya. Tapi saya nggak tahu apa yang dikatakan Mas D tentang saya. Dia cuma bilang sama saya, kamu lihat sendiri orang tua saya baik tanggapannya. Nih, berusaha terbuka pada pihak keluarga tentang pria pilihannya. Jadi ini sebetulnya berusaha memberikan informasi terkait pria pilihannya tadi ya. Walau dia sendiri ragu dengan kesungguhan Mas D dalam mengenalkannya di keluarganya. Nah, ada nggak informasi terkait kekerasan? Coba mulai dari mana ini? Bentar ya, ini mungkin tidak semua. Menikah karena nanti bisa dibaca ya, nanti ini kita share. Atau mungkin sudah di-share di Google Class ya, Bu Aan. Kalau di kelas F, saya share, Bu. Nanti saya share. Iya, ya. Ini kan nggak ada warnanya ya, nanti saya share yang ada warnanya itu. Ini sebetulnya ada di sini. Ada ya? Oh, nggak kelihatan ya? Oh, iya. Ini. Oh, kalau ya, ini yang makna deskriptifnya memang tidak diwarna. Oh, iya. Nah, ini yang meaning unit. Nah, ini kenapa semua? Karena memang semua ini bisa ditarik jadi meaning unitnya. Misalnya itulah, dia memang kasih uang ya ke saya, tapi pas lebaran aja. Gitu. Itu saya juga waktu itu mikir kok nggak ngasih uang belanja ya. Ini kan sudah mulai ya, adanya tidak memberi uang belanja kan termasuk kekerasan juga ya. Seperti itu kemana uangnya dia? Yo alasannya ditabung. Seperti itu atau orang tua butuh. Ya sebagai istri kan saya juga mengalah ya. Nah ini ya. Ini mulai ada informasi terkait mulai perubahan sikap misalnya saya tuh merasa kenapa di luar harapan saya sebenarnya. Nah tuh terus mana tadi ya yang kekerasan mulai ada di mana? Kayaknya ini juga memotongnya nggak semua. Hanya memberikan contoh ini loh cara meaning unit seperti ini, kemudian makna deskripsinya seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dipelajari intinya seperti ini gitu. Betul. Nah, memang ini nggak seluruhnya, kalau seluruhnya kan banyak ya. Iya. Ini hanya sekedar contoh aja ya. Makanya ini memotongnya juga kadang-kadang mungkin kurang pas, kurang lengkap ya ini. Seperti yang usia itu. Nah kalau saya, tapi nanti ini hanya untuk tugas kelas saja ya. Kalau untuk praktikum disesuaikan yang template format praktikum ya. Tapi untuk tugas kelas dan ini tips nanti kalau kita akan melakukan penelitian entah untuk skripsi atau mungkin penelitian yang lain ya dengan metode kualitatif ini setelah meaning unit kemudian makna deskriptif ditambah satu kolom lagi di sini keterangan. Nah keterangan itu nanti di sini isinya makna deskriptif atau meaning unit ini, makna deskriptifnya seperti itu mengungkap apa sih? Gitu. Kalau misalnya tadi kepercayaan diri, oh ini mengungkap tanggung jawab. Nah, di sini ditulis tanggung jawab. Aspek tanggung jawab. Terus lagi nanti munculnya kan tidak hanya satu kali karena kita wawancaranya mungkin tidak satu kali atau dalam satu rangkaian wawancara itu informasi terkait beberapa aspek itu selalu muncul kan tidak selalu urut juga meskipun guide wawancaranya kita buat urut ya aspek A itu ya tapi kan jawaban responden cerita responden itu kan mengalir ya jadi kadang naik turun gitu nah sehingga mungkin di atas ada, nanti di tengah ada lagi, di akhir nanti ada lagi gitu ya. Nah, itu nanti kalau saya usul itu di sini ada tip ya. Ada tips gitu. Ini keterangan ini isinya apa? Aspek yang diukur. Maksudnya bukan aspek yang diukur. Informasi terkait dengan aspek yang digali, yang disampaikan oleh responden itu informasi aspek apa ya? Misalnya tanggung jawab,
misalnya. Kemudian yang kedua, yang kedua ini ternyata masih tanggung jawab juga. Terus meaning unit yang ketiga, meaning unit yang ketiga ini optimis. Kenapa kita buat begitu? Itu untuk memudahkan ketika kita harus membuat kesimpulan. Misalnya, kesimpulan kita, responden ini percaya diri. Kok bisa menyimpulkan percaya diri? Ya, karena dari 5 aspek itu, dia memenuhi semua misalnya. Ada aspek tanggung jawab, aspek optimis. Nah, kemudian itu kita bisa lebih mudah melihat, optimis mana saja ya, yang makna deskriptifnya optimis. Kan kita menuliskan laporan itu kan mendeskripsikan ya, menarasikan. Nah, misalnya terpenuhi pada aspek optimis. Kita lihat di sini, optimis ini yang ini ya. Makna deskriptifnya ini. Nah, makna-makna deskriptif ini kemudian kita gabungkan jadi satu. Kalau memang memberikan informasi yang sama ya kita pilih satu, nggak usah diulang. Tapi kalau ada optimis itu diwakili oleh perilaku apa saja gitu misalnya. Itu akan mudah karena di sini ini optimis. Oke, kita lihat mana deskriptifnya. Ini lagi optimis. Mana lagi ya optimis. Nah, kemudian tanggung jawab sekarang. Oke, tanggung jawab juga terpenuhi. Mana ya? Nah, itu akan lebih mudah gitu. Kalau di kolom sini sudah kita beri tanda, ini optimis, ini tanggung jawab, ini objektif misalnya. Sehingga ketika kita membuat satu kesimpulan, tidak harus membaca ulang, ya mana deskriptif ini mengungkap apa ya, ini menjelaskan optimis, ini. Jadi tidak baca lagi, jadi waktunya lebih cepat. Optimis, tanggung jawab. Nah, itu kan nanti di kesimpulan kan harus dinarasikan, dideskripsikan bahwa responden ini termasuk orang yang percaya diri sesuai dengan teorinya siapa itu dari 5 aspek ini gitu ya. Di aspek optimis itu dia apa saja gitu. Itu kesimpulan wawancara. Nah, nanti di akhir itu wawancara dan observasi kan digabung ya. Jadi setelah kesimpulan observasi, kemudian kesimpulan wawancara, terus integrasi data. Integrasi data itu data observasi itu kita ambil dari kesimpulan observasi, data wawancara kita ambil dari kesimpulan wawancara, itu kita integrasikan. Itu muncul di observasi, mungkin muncul di wawancara, mungkin di observasi tidak muncul tapi di wawancara muncul, ya tetap kita deskripsikan di situ gitu. Nah, dari integrasi data itu baru kemudian disimpulkan orang ini atau responden ini percaya diri apa enggak. Percaya dirinya karena apa, sesuai dengan teori bahwa di optimis apa bla 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 gitu. Itu akan lebih mudah karena lebih cepat. Karena kita nggak harus mencari mana ya yang optimis, mana yang objektif, karena di sebelah kanan makna deskriptifnya sudah kita kasih keterangan. Paham yang saya maksudkan kah? Karena ini contohnya cuma 2 begini, belum diberi contoh yang 3 kolom. Bagaimana? Bisa difahami kan penjelasan saya? Bisa, Bu. Ya, ini mungkin perlu saya sampaikan juga Bu Aan di kelas ini karena tadi pagi saya mengajar di kelas yang pagi ya. Itu observasi kan dilakukan beberapa kali ya. Ada yang pada saat wawancara, ada yang di lain hari misalnya. Dan settingnya berbeda. Ketika wawancara itu dilakukan di kafe misalnya, kemudian observasi kedua di kelas. Nah, itu kemudian data observasi yang pada saat wawancara dan data observasi pada saat yang di kelas itu awalnya dicampur, digabung. Harus dibedakan dulu toh. Nah, iya harus dibuat sendiri-sendiri. Jadi observasi pertama itu misalnya di kafe dilakukan pada saat wawancara, harus ada penjelasan ya, tempat, waktu,
waktu, terus settingnya di mana, oh settingnya sedang wawancara, oke ya. Kemudian kita buat ini tuh guide-nya kan, aspek, indikator perilaku, tergantung apakah anecdotal record atau checklist. Kalau anecdotal record ya berarti nanti kita catat ya, mulai dari perilaku umum terus lebih apa detil lagi ya, molekular, molarnya itu harus ini ya, harus diperhatikan itu kalau anecdotal record. Kemudian kalau checklist ya muncul tidak, tapi indikator perilakunya kan harus detail kalau checklist ya. Nah, itu bedanya kalau kita membuat checklist dengan anecdotal record itu, tingkat kesulitannya kalau anecdotal record itu di penulisan hasil observasi. Pencatatannya harus detail. Tapi ketika membuat guide enak karena gelondongan, garis besar aja gitu. Nah, kalau checklist, indikator perilakunya harus sudah kita detilkan, spesifik. Mungkin ada poin-poin ya, mungkin ada sampai 5 begitu. Tapi mencatat hasil observasinya ringan, tinggal centang gitu. Nah, itu saya kembali lagi ke tadi ya, menuliskan hasil observasi itu harus dibuat sendiri-sendiri ya. Jadi hasil observasinya, kemudian kesimpulan pada saat observasi wawancara seperti apa. Kemudian dibuat lagi tabel aspek indikator perilakunya sama persis seperti ketika wawancara gitu. Hanya kan set tempatnya beda karena kemungkinan pada saat wawancara tidak muncul perilaku itu, tapi ketika di luar setting situasi wawancara itu misalnya di kelas muncul misalnya gitu. Terus nanti dibuat sendiri, dibuat tabel sendiri, terus dibuat kesimpulan sendiri. Nah, nanti setelah itu kalau ada 3 observasi berarti ada 3 kesimpulan. Dari 3 kesimpulan itu baru kita buat kesimpulan observasi. Gitu. Kalau praktikum nanti kan Anda observasinya tidak hanya pada saat wawancara saja toh. Karena sudah offline kan. Bedanya dengan ketika kita kuliah masih online, itu hanya bisa dilakukan pada saat wawancara saja karena ada PSBB. Pembatasan itu ya, aktivitas itu ya. Jadi kita hanya bisa mengobservasi kelemahannya, itu hanya bisa mengobservasi ekspresinya saja, mungkin gerak-geriknya itu juga hanya setengah badan ya, gitu. Nah, ketika sudah offline harus ketemu langsung, itu akan lebih bagus dan sebaiknya memang observasinya tidak hanya dilakukan pada saat wawancara, tapi lihat situasi, ya lihat topiknya juga ya, lihat topiknya juga mungkin situasi lain ya terkait dengan aspek yang ingin diamati itu kita kan ingin menggali seakurat mungkin data itu sehingga observasi mungkin di beberapa setting baik tempat maupun mungkin waktu ya. Oh kalau pagi nggak muncul tapi siapa tahu kalau siang muncul. Oh kalau di kafe nggak muncul tapi di kelas muncul karena memang topik atau temanya terkait dengan tugas misalnya. Oke. Itu Buan. Iya, oke. Terima kasih tambahannya dari Bu Erni ya. Jadi mohon minta maaf karena ternyata Jimit itu tidak bisa, kuotanya terbatas. Jadi ada beberapa teman tadi yang mungkin kelempar dan tidak bisa masuk lagi. Tetapi tadi ada yang merekam ya. Tadi ada yang merekam, nanti rekamannya akan dibagikan ya. Bagi yang tadi kelempar ya, tetap absen, tapi kemudian nanti akan rekamannya mungkin ya bisa bisa dibagikan ya. Kelas ya. Oke. Saya kira itu saja. Gimana? Materinya kan juga kita share ya, bisa dibaca, bisa. Saya tambahnya yang tadi contoh yang disampaikan bisa dibaca sendiri, terus nanti terkait dengan penjelasan atau contoh-contoh dari kami bisa didengarkan rekamannya ya bagi yang terlempar. Nanti kita umumkan di grup. Oke. Saya kira itu ya. Sudah malam.
Selamat Ada istirahat. pertanyaan nggak? Ada Atau pertanyaan nggak? nggak usah apa? Tidak menerima pertanyaan kah Bu Aan? Iya, ini sudah malam nanti. Jam berapa ini? Sudah dari pagi sampai sore lah gitu. Saya juga mengajar dari jam 7. Iya, oke. Saya kira itu saja ya. Mungkin bisa kalau ada tanyaan ditanyakan aja di grup WA. WA. Ya, Grup WA. Oke, Oh iya, tugasnya Bu Aan. Lalu belum disampaikan. Tugasnya ya, Anda membuat analisis Verbatim sama ya, deskriptifnya. sama makna deskriptifnya. Ya, makna deskriptifnya udah makna Artinya nanti deskriptifnya. diberi tanda-tanda. Tadi Gitu ya. ditambahkan yang tadi disampaikan Bu Erni tadi ya. Ada satu kolom Ada lagi 3 keterangan. kolom. Betul. Terkait dengan aspek atau ciri atau dimensi yang kita Ya. teliti. Gitu aja. Ya, Oke. oke, gitu aja. Ya. Maaf Ibu, Ya, apa? Siapa ini? bisa diulangin nggak terkait penugasan karena putus-putus Bu di saya. Penjelasan yang mana, Mbak? Tugas-tugas Bu Aan. Terkait penugasan Bu. Oke. Kemarin itu kan sudah ada verbatim toh. Ya, verbatim kan. Jadi mungkin verbatim langsung sebelahnya itu tadi meaning unit ya, meaning unit, kemudian makna deskriptifnya. Terus sampai keterangan. Ya. Keterangan itu diisi aspeknya ya. Jadi aspek atau dimensi atau ciri atau gejala ya. Tergantung temanya ya. Nah, itu diisi, itu memberikan penjelasan terkait aspek apa atau gejala yang mana gitu. Nanti bentuknya landscape aja ya. Bentuknya adalah landscape memanjang ya, karena ini bentuknya. Oke, gitu. Saya kira itu ya. Partisipasinya ini mungkin rame, tapi mungkin karena tadi ada keterbatasan kuota, jadi mungkin ada yang kelempar. Tapi ada tadi menginformasikan di grup ya, mungkin bisa tetap absen. Insya Allah mungkin tadi ada yang, alhamdulillah ada yang merekam ya, jadi nanti akan kita bagikan di grup WA untuk supaya bisa didengarkan kembali. Saya kira itu saja. Kita akhiri kuliah ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya. Kita mau istirahat semua. Ya. Aktivitas sudah dari tadi pagi ya. Oke. Saya kira itu saja. Saya mohon pamit Bu Erni dan teman-teman ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa PR-nya ya. Ini 2 SKS. 2 SKS adalah PR tadi membuat tadi makna deskriptif ya. Meaning unit dan makna deskriptif ya. Oke. Baik. Ya, itu Saya ya. juga pamit ya.